Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, berbicara tentang pensiun memang perlu dipersiapkan untuk supaya kita lebih siap menghadapi hari-hari pensiun yang berbeda ketika kita bekerja baik di dunia swasta maupun di pemerintahan atau ASN. Nah, berbicara pensiun, untuk pelatihannya biasa ranahnya ada 4. Yang pertama ranah atau domain psikologi, yang kedua tentang spiritual, yang ketiga tentang kesehatan fisik, dan yang keempat tentang bisnis. Kalau kita ingin fokus berbicara tentang ranah psikologi atau ilmu perilaku, yang perlu dipersiapkan adalah salah satunya adalah bagaimana men-switch mental pegawai yang tadinya aktif kemudian menghadapi dunia pensiun yang berbeda. Di materi psikologi biasanya diberikan pertama bahwa manusia memiliki anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa adalah 4 komponen pokok. Yang pertama adalah tentang intelektual, tentang emosional, tentang fisik, dan tentang kesehatan. Yang disebut dengan 4H, ada head, itu IQ, ada heart, itu tentang EQ, kemudian ada hand, itu tentang psikomotor, dan 4 adalah health, tentang kesehatan. Nah, berbicara tentang hal itu, di psikologi biasanya diberikan juga suatu perkembangan hidup manusia, mulai dari dilahirkan, tumbuh, berkembang, matang, sampai terjadi penurunan fisik maupun penurunan psikologis. Tapi diharapkan sebelum jadi declining atau penurunan, biasanya masalah mental ini harus lebih siap, maka terjadilah perubahan mindset atau perubahan paradigma, sehingga kita lebih siap menghadapi pensiun itu. Juga dibahas tentang faktor-faktor positif dari pensiun. Antara lain biasanya kita punya waktu yang lebih banyak, kita punya pengalaman, banyak waktu yang kita bisa pergunakan untuk berolahraga, untuk mulai bisnis, dan berbagai kegiatan lainnya. Bisa mensyukuri anak-anak sudah bekerja, sudah menikah, bahkan punya cucu. Di sisi lain ada kendala atau barangkali disebut masalah, sesuatu yang dihadapi. Keuangan biasanya berkurang, tinggal sepertiga atau langsung diberikan uang, tapi dikelola, kalau tidak dikelola dengan baik bisa cepat habis. Rata-rata dari pengalaman 2 tahun itu habis. Maka perlu persiapan menghadapi masalah-masalah yang dihadapi dan menggunakan sumber daya hal-hal positif di hari-hari pensiun. Berbicara tentang aktivitas, maka yang pertama aktivitasnya adalah sesuatu kegiatan yang menyangkut hobi. Jadi harus disenangi. Yang kedua harus dikuasai, yang ketiga harus menghasilkan, dan keempat bermanfaat. Itu di Jepang dikenal dengan ikigai, ya. Iki itu kegiatan, gai itu kalau tidak salah ini menyangkut sesuatu yang menyenangkan. Kemudian faktor-faktor lain adalah kita akan berlatih bagaimana merubah mindset kita sehingga kita lebih siap. Ada latihannya, misalnya menulis dengan tangan kanan satu kalimat tertentu, kemudian kita coba dengan tangan kiri. Ternyata ada beberapa hal menyikapinya dengan negatif. Ternyata di situ bisa ambil kesimpulan bahwa kita harus menghadapi dengan positif ketika kita dihadapkan pada situasi yang berbeda, yang tidak terlatih. Banyak tips yang menyangkut tentang bagaimana menyikapinya. Yang pertama ada yang dikenal dengan good food, good mood, good environment, good friend, dan faktor-faktor yang positif lainnya. Itu tetap harus dipertahankan karena kita harus sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat finansial. Yang antara lain yang bisa dikembangkan, banyak tips yang menyangkut bagaimana kita hidup lebih bahagia, lebih sehat di hari-hari tua, di hari-hari pensiun. Yang biasanya lansia, disebut lansia itu adalah 60 tahun ke atas. Maka ada beberapa pendekatan, ada beberapa pendapat, antara lain misalnya bagaimana kita menghadapi hidup lebih tentram, adalah misalnya tidak iri pada orang lain, kemudian kita selalu bersyukur, kemudian jangan terlalu berharap pada orang lain. Banyaklah berdoa, lakukan suatu aktivitas yang menyenangkan. Jadi kuncinya adalah happy di hari-hari tua. Ada pendekatan yang disebut dengan beberapa S. S pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah smile atau senyum, yang keempat ada silaturahim, yang kelima ada S yang lain, misalnya lebih santai, ya, saum ataupun sholat. Nah, beberapa S itu bisa merupakan satu pendekatan untuk kita menyikapi hidup dengan
lebih positif di hari-hari pensiun nanti. Saya berharap kalau kita renungi, kita banyak berdoa, lakukan aktivitas dengan yang sangat menyenangkan, ciptakan komunikasi dengan keluarga dan dengan lingkungan sosial yang harmonis, insya Allah kita bisa menghadapi hari-hari pensiun dengan sehat walafiat, bahagia, sejahtera, dan penuh berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.